Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Farisan Karim dengan NRP 5054251027. Saya Aziz Rahmat Arifin dengan NRP 50542510002. Saya Fauzan Tama Haris Kunfaza dengan NRP 5054251035. Kami akan mempresentasikan sebuah proyek bernama Shelf Graph Analytics. Bayangkan Anda adalah pemilik supermarket. Setiap hari, ribuan pelanggan berbelanja memilih berbagai produk. Pertanyaannya, produk mana yang sering dibeli bersamaan? Produk mana yang paling berpengaruh di toko Anda? Bagaimana cara terbaik menata rak agar pelanggan membeli lebih banyak? Selama ini, banyak manajer toko hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman. Shelf Graph Analytics hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara ilmiah menggunakan data transaksi nyata dari pelanggan. Masalah yang diselesaikan, pemilik toko retail atau supermarket kesulitan memahami pola belanja pelanggan secara mendalam, sehingga penataan produk di rak sering tidak optimal, menyebabkan potensi penjualan yang hilang. Siapa penggunanya? Manajer toko, analis bisnis retail, dan peneliti yang ingin memahami perilaku pembelian konsumen. Sekarang izinkan saya menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja secara umum. Analogi sederhananya, uh, bayangkan sistem ini seperti seorang detektif belanja. Anda memberikan bukti berupa ribuan struk belanja pelanggan. Sang detektif kemudian menganalisis siapa yang selalu belanja bersama, produk mana yang seperti bintang di jaringan pembelian. Lalu sang detektif menggambar sebuah peta hubungan antar produk. Inilah yang disebut graf jaringan. Alur penggunaan dari awal hingga akhir. Pertama, pengguna mengunggah file data transaksi dalam format CSV. Ini seperti menyerahkan sebuah struk belanja ke sistem. Data tersebut berisi informasi nomor anggota pelanggan, tanggal transaksi, dan nama produk yang dibeli. Kedua, pengguna mengatur dua parameter penting. Seberapa sering sebuah pola harus muncul agar dianggap bermakna atau disebut minimum support, dan seberapa kuat hubungan antar dua produk disebut minimum lift. Analoginya seperti memilih ambang batas. Misalnya saya hanya mau pola yang muncul minimal satu kali dan dari 10.000 transaksi. Ketiga, sistem melakukan analisis besar-besaran dalam hitungan detik yang menemukan ratusan pola pembelian tersembunyi. Keempat, hasil ditampilkan dalam 4 tampilan visual interaktif yang dapat dieksplorasi pengguna, yaitu peta jaringan produk yang dapat diputar dan dijelajahi secara interaktif, grafik peringkat produk berdasarkan pengaruhnya, pengelompokan produk ke dalam zona rak yang disarankan, dan simulasi ketahanan toko jika produk utama kehabisan stok. Jadi intinya masukkan data transaksi, tekan tombol, dapatkan rekomendasi ilmiah berbasis grafik jaringan. Lanjut, selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada Python, bahasa pemrograman utama untuk komputasi, untuk universal system. Lalu ada Streamlit, yaitu framework antar muka web interaktif. Analogi sederhana itu Streamlit itu buat webnya. Kalau kita buat web kan harus ada HTML, CSS, JS kan. Itu di Python itu ada, yaitu Streamlit buat generate websitenya langsung gitu. Jadi kita nggak perlu buat lagi HTML, CSS, JS-nya itu enggak. Yaitu lanjut itu Network X itu library analysis graph dan directed network science. Lanjut itu ada ML Extend ya, untuk penambahan pola belanja berulang, ada PyVis untuk rendering visual graph-nya. PyVis itu untuk membuat peta interaktif yang bisa digerakkan itu nanti ada di halaman pertama. Dan PyVis itu untuk memvisualisasikan intinya dia untuk memvisualisasikan graf jaringannya itu. Lalu ada Plotly untuk visualisasi statistik performa atau barnya gitu. Lalu Pandas itu jelas untuk manipulasi dan pengolahan data tabular. Lanjut untuk bagaimana sih arsitektur folder modularnya? Itu yang pertama itu kita ada folder self graph ini di dalamnya itu ada APY. APY itu ibaratnya itu pintu masuk utama aplikasi dan pengatur UI. Itu fungsi Streamlit itu dijalankan di situ. Jadi kalau kita masuk ke terminal nanti itu yang dijalankan itu APY-nya gitu. Lanjut itu ada folder SRC. SRC itu terdapat lagi eh, folder mining itu modul mesin untuk menambang pola FP growth-nya gitu. Terus lanjut ada dalam SRC itu juga ada graph. Graph itu untuk menghitung metrik sentralitas dan modul modularitas lo-fi-nya. Lalu di dalam SRC juga ada service. Service itu untuk sebagai koordinator utamanya gitu. Lalu untuk visualization ini dia menerjemahkan kode-kode tadi itu ke dalam visualisasi. Jadi kalau ada gambar-gambar graf yang network PY tadi, yang network FY tadi, sama renderer grafnya, PyVis, dan komponen Kotlin. Jadi visualisasi itu juga berperan utama gitu untuk visualisasinya. Dan juga untuk config.ml ini untuk mengunci tema ke like mode. Jadi kita nggak bisa ganti tema lagi. Dan batas uploadnya itu 1 GB untuk membatasi. Lalu untuk implementasi fast pattern ini, sistem menggunakan fast pattern untuk menyederhanakan kompleksitas di balik layar. Ketika pengguna menekan tombol eksekusi di APY, ia hanya berinteraksi dengan satu pasal koordinator, yaitu di dalam Analytics Service Py.
Analoginya itu kayak kita restoran, pengguna seperti pembeli yang hanya memesan ke satu pelayan atau fasad, sementara yang di dapur itu terdapat banyak koki spesialis yang bekerja terpisah. Nah, berikut untuk alurnya itu, yang pertama itu pengguna itu nanti mengunggah berkas CSW, riwayat kasir lewat web. Yang kedua, kalau udah kita upload, itu nanti CSV, tapi CSV itu nanti ada formatnya, jadi ada aturannya gitu, 4 kolom. Gitu. Kalau kalau dia salah, nanti akan error. Selanjutnya itu ada FA Growth itu menyaring kombinasi pola belanja terpopuler. Habis itu nanti di graph builder nanti grafnya itu akan dibangun. Nanti membuat panah pengaruh searah antar produk gitu. Setelah grafnya dibangun, nanti kita itu menghitung peringkat dan klaster komunitasnya pakai sentralitas sama Leuven tadi. Itu habis itu untuk dashboard akhir baru kita proses pakai yang visualization interaktif, salah satunya menggunakan PyVis untuk renderer. Nah, algoritma FA Growth ini membangun struktur tree di memori sehingga sehingga itu dia memangkas proses scanning database yang berulang. Jadi jaringan yang dibangun itu berupa directed graph itu di mana relasi edge-nya itu cenderung transisi pembelian konsumen. Maksudnya jika beli A maka beli B gitu. Next. Baik, selanjutnya ini adalah fitur utama aplikasi dan manfaat dari bisnis itu sendiri. Nah, yang pertama, fitur pertama itu adalah eksplorasi graf di tab A. Nah, fungsi teknis sistemnya itu adalah visualisasi panah dari hubungan asimetris dari setiap produknya. Untuk manfaat nyata di bisnis retail itu, kita tahu produk pemicu dan tujuan untuk lorong utamanya. Kedua, tujuh analisis metrik tab B. Dengan fungsi teknis sistemnya, peringkat pengaruh, page rank, betweenness. Untuk manfaatnya, yaitu menaruh produk jembatan di persimpangan jalan koridor. Selanjutnya, ada fitur zonasi Leuven. Nah, fungsinya pengelompokan otomatis warna klaster rak. Untuk manfaatnya, cetak biru zonasi barang yang wajib menempel di suatu area tersebut. Selanjutnya ada fitur simulasi toko. Nah, untuk teknis sistemnya itu analisis stop atau articulation points. Untuk manfaatnya yaitu menjaga supply chain agar transaksinya itu tidak terputus. Selanjutnya adalah studi kasus produk susu. Untuk temuannya memiliki skor PageRank centrality tertinggi di dalam jaringan. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu susu itu bertindak sebagai magnet yang menarik perhatian mayoritas pelanggan. Selanjutnya adalah rekomendasinya. Uh, kita tempatkan rak susu di bagian paling belakang toko, di belakang lantai toko retail. Nah, hal ini itu bisa memaksa konsumen melewati banyak koridor lain, sehingga memicu pembelian impulsif. Jadi customer tuh kayak melihat produk-produk lain sepanjang jalan. Selanjutnya ada kasus produk telur. Nah, ini tuh mendominasi skor between centrality secara masif. Untuk karakteristiknya, telur itu bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan klaster makanan sarapan dengan bahan baku kue. Untuk rekomendasinya, posisikan rak telur tepat di area persimpangan, di persimpangan koridor utama. Nah, hal tersebut bisa mengoptimalkan rute konsumen dari dua komunitas belanja yang berbeda. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan sistem itu sendiri, pada kelebihan yang nomor satu itu pendekatan ilmiah yang kuat, karena mengakar pada teori network science dan teologi akademis. Selanjutnya, user friendly. Kompleksitas komputasi grafik disembunyikan di balik layar. Pengguna awam itu cukup klik tombol saja. Visualisasi dinamis. Untuk visualisasi dinamis ini, graf interaktif berbasis browser memberikan kebebasan eksplorasi penuh dibandingkan dengan gambar statis. Yang keempat, performa skala industri. Pada algoritma FP Growth ini hemat memori dan anti-crash terhadap pemrosesan ribuan data. Yang kelima, sangat realistis. Mengapa sangat realistis? Ya, pemodelan graf terarah itu bisa sukses membaca psikologi belanja manusia modern. Yang keenam, siap dikembangkan karena kodenya sangat rapi berkat standarisasi Figit pattern. Nah, untuk keterbatasan dari sistem itu sendiri, yang pertama ketergantungan data. Jika kualitas dataset CSV buruk atau tidak bersih, maka hasilnya juga berisiko bias. Selanjutnya, stateless, tanpa database. Nah, jika tidak ada tanpa database itu maksudnya tidak ada penyimpanan yang permanen. Jadi sesi baru itu mewajibkan kita untuk re-upload berkas yang sudah di-upload sebelumnya. Yang ketiga, belum ada analisis temporal. Sistem itu belum bisa membandingkan pergeseran pola belanja antar periode waktu. Misal Januari dengan Desember secara otomatis. Yang keempat, rekomendasi zonasi baru berbentuk kelompok digital. Belum menggambar petadina fisik lantai supermarket. Berikut untuk tampilannya itu seperti ini. Yang pertama itu nanti kita upload filenya. Misal ini ada grocery dataset. Ini kan. Nah, lalu dia diproses di sini, memproses FP Growth. Nah, kalau udah diselesaikan, kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Nah, fokus saja ke grafnya seperti ini. Jadi grafnya itu
ada kalau kita arahkan kursor ke sini nanti muncul keterangan, yaitu produknya apa, produknya di sini ada brown bread, kategorinya roti dan kue, komunitasnya 3 sama pagernya 0,01. Nah, kita pindah ke sini juga akan keluar. Ini dia Rolls Gun, ini Shopee Bags, di sini keluar kan dia kategorinya, kurang lebihnya seperti itu. Dan grafiknya bisa kita geser-geser kalau kita mau lihat secara lebih detail. Ini untuk keterangannya, interpretasi topologinya seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Lalu di peringkat aktor ada matriks sentralitas, top 10 page, top 10 Bedouiness, top 10 closeness, top 10 eigenvector, dan rekomendasi penempatannya juga ada. Nah, seperti ini. Ini untuk tabel sentralitasnya juga lengkap. Tabel sentralitasnya ada page rank, target, sampai dengan eigenvectornya ini berapa. Lalu lanjut ke layout. Nah, kan kita kan juga analisis layoutnya kan, yang paling krusial kan ini. Jadi layoutnya itu udah dibagi itu dari dataset tadi jadi 5 rak. Jadi 5 rak kurang lebihnya seperti ini. Zona 1, rak 2, rak 3, sampai rak 5. Ini kan cuma produk teratas yang wajib ditaruh paling utama kan ini dia. Jadi nanti si analis bisnis itu nanti tahu, oh 5 produk ini yang harus saya tempatkan di rak utama yang paling depan gitu. Nah, ini untuk daftar lengkapnya bisa kita baca di sini. Untuk rak 1, rak 2 di sini. Lalu lanjut di keterangan jaringan itu menggambarkan ya kekokohan sistem jaringan. Nanti analisis resiko. Nah, temuan kritisnya itu penghapusan 35 produk jangkar untuk tindakan korektifnya ada, penetapan safety, sama kita juga diperlihatkan daftar simpul kritis. Ini ada margarin, yogurt, total weight vegetables, dan bekmik. Nah, ini. Nah, lantas kalau data CSV-nya salah, ya nanti akan error. Nah, tapi kita juga bisa bebas menentukan minimum supportnya berapa, sama minimum listnya berapa. Nanti juga akan ke-update langsung, seperti ini. Nah, ini saya perbesar tuh jadi seperti ini. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kesimpulan akhir. Nah, self graph analytics membuktikan secara nyata bahwa tumpukan data transaksi toko terlihat sederhana menyimpan wawasan bisnis bernilai sangat tinggi. Dengan mentransformasikan baris data mentah menjadi representasi jaringan kompleks, keputusan manajerial toko retail dapat beralih sepenuhnya dari tebakan intuisi menuju perencanaan berbasis data yang akurat.